lebih berkah gitu ya. Nah itu yang ini. Kemudian yang kedua juga ada salah satu cerita juga sama. Saya pada saat itu naik angkot, turun angkot, kemudian ada kakek-kakek. Masih bersama kami di Nikmatnya Sedekah, Insya Allah banyak berkah. Alhamdulillah nih bintang tamu kita mengajarkan kita ya Mia bahwa betul-betul jadi orang tuh harus yang bermanfaat dan menebarkan manfaat banyak untuk orang lain. Jadi beliau ini, bintang tamu kita nih tidak hanya menjadi seorang dosen, tapi juga penggiat ya, penggiat di usaha, ekonomi masyarakat banyak, dan kita masih terus akan belajar ya selama segmen 2 ini. Tadi kita sampai mana ya ceritanya Pak tadi? Sampai banyak. Langsung aja kita lanjut ya. Iya. Ibu, ya, ada pengalaman sedekah yang bisa dibagi ke pemirsa? Iya. Aduh jadi suka ini, nggak apa-apa Ustaz ya? Nggak apa-apa. Aku ambil Pengen tisu nangis ya. Pengen nangis ya. Aku ambil tisu. Tisu ya. Ada satu momen ketika ketemu dengan Punten. Masya Allah. Ini mau cerita tentang sedekah Iya. beliau ini pemirsa. Dengan seorang kakek-kakek. Sore hari gitu ya. Kemudian ketika saya lepas kerja, saya lihat lagi bawa jualan pisang. Pisangnya masih banyak gitu ya. Buahnya. Ya buah pisang dan buah-buahan yang lain. Kemudian karena saya nggak tegaan gitu orangnya ya. Jadi pas udah gitu, udah saya parkir aja dulu. Ya parkir aja dulu. Kemudian itu kayak yang nangis si ininya gitu ya. Mungkin anak nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli Jalan gitu. jauh. Kemudian saya nanya, ini berapa? Saya bilang gitu ya. Dia jawab gitu ya. Udah gitu, terus saya ngobrol. Udah ngobrol, kenapa? Saya bilang kayak gitu. Kok kayak yang nangis? Saya bilang kayak gitu. Iya, anak saya lagi sakit katanya. Aduh gitu. ya Allah. Ini belum laku katanya gitu. Sakit apa? Ini udah lama katanya gitu. Nah kebetulan akhirnya kakek itu cerita, kemudian banyak hal lah gitu. Tapi dia nggak mau minta, itu yang bikin saya Hebat. luar biasa gitu ya. Tetap nggak minta Nggak dibeli, mau minta, nggak minta nggak mau. dibantu. Itu yang bikin saya jadi ini orang boleh dibilang susah kali ya Ustadz ya, tapi nggak mau minta-minta ya, tapi dia mau berusaha gitu ya, mau berusaha. Jadi itu yang saya jadi akhirnya mikir, kita aja yang sehat kadangkala kan gitu ya, masih suka minta atau apa. Ini mereka yang aduh nggak punya siapa-siapa, kemudian juga dia bekerja dengan tangannya sendiri gitu, nggak mau merepotkan orang gitu ya. Akhirnya lama tuh Ustadz cerita gitu. Saya bilang udah saya beli gitu ya, kemudian saya kasih uang, dia nolak. Bahasanya apa? Enggak, ini ibu beli segini nggak apa-apa, udah aja katanya seadanya gitu, harganya segitu gitu. Saya nggak minta lebih. Saya bilang teh, saya ridho kok, saya bilang teh gitu ya, saya ridho kok, saya bilang teh gitu. Enggak, masalahnya ini rezeki saya segini katanya gitu, rezeki saya segini ya. Kemudian akhirnya dia cerita, kemudian tuh saya nanya, kenapa ya kok kayaknya nggak pernah ngeluh gitu. Ya buat apa ngeluh katanya gitu ke orang. Lebih baik ngeluh ke Allah katanya gitu. Cakep. Allah. Itu yang bikin saya nangis gitu ya, maksudnya. Aduh ya ampun, ini orang luar biasa solehnya gitu ya. Ditempa dengan masalah seperti itu masih betul-betul fight gitu. Nah ini yang menjadi akhirnya ya kita ngobrol banyak gitu ya. Kemudian akhirnya dia juga cerita, Neng pokoknya katanya gitu, hidup di dunia mah harus berkah katanya gitu. Harus berkah gitu ya. Jadi jangan mikir macem-macem katanya gitu. Jangan mikir macem-macem gitu. Terus kebetulan saya nanya, kalau Aki suka sholat tahajud, saya bilang kayak gitu ya. Karena bening banget gitu ya. Enak banget dilihatnya gitu. Ya itu mah udah kewajiban kita katanya gitu. Tahajud kewajiban. Kewajiban. Waduh, sementara Itu sementara saya aja gitu Ustaz ya bolong-bolong gitu ya. Bisa. Aduh, saya nggak bisa ini gitu ya. Aduh, ya Itu ampun. kita ya bolong-bolong. Jadi saya lihat itu yang bikin saya terharu gitu ya. Jadi
Momen itu yang bikin membuat saya bahwa saya harus lebih baik, saya harus lebih berkah gitu ya. Nah itu yang ini. Kemudian yang kedua juga ada salah satu cerita juga sama. Saya pada saat itu naik angkot, turun angkot, kemudian ada kakek-kakek minta uang. Ke yang lain nggak pada dikasih gitu ya. Pas saya turun, kebetulan saya juga bawa duit secukupnya pada saat itu gitu ya. Neng minta untuk ongkos pulang katanya gitu. Saya nggak punya, bener ini mah saya nggak punya uang gitu. Akhirnya saya kasih lah gitu ya tanpa berpikir panjang. Akhirnya dia doain gitu ya, doain banyak hal lah gitu ya. Dan nggak tahu lah itu apa memang kebetulan atau apa, kebetulan saya mau ke luar negeri gitu ya pada saat itu. Jadi setiap kali perjalanan ke luar negeri selalu saja banyak kebaikan yang datang. Iya. Gitu. Itu yang tidak disangka-sangka. Iya, Allah balasnya Ustadz. bisa bukan di Ya negeri Allah, sendiri bukan, ya. iya. Bisa di negara orang ya. Di negara orang. Jadi ada satu momen di mana waktu di luar itu saya kehabisan uang juga. Aduh. Kehabisan uang juga ya karena memang mahal di sana gitu ya. Aduh ini gimana gitu. Tiba-tiba ini baru kenal gitu ya. Kemudian juga ya maaf beda agama gitu ya. Tetapi baiknya luar biasa. Manggilnya Sista, kebetulan Sista nggak manggilnya. Jadi udah akrab aja Ustadz gitu. Saya bilang, aduh ini gimana gitu ya, posisi gimana, karena pada saat itu susah transfer. Akhirnya ngapain, akhirnya saya ngobrol, boleh dong pinjemin dulu, saya insya Allah ini saya bayar, saya bilang kayak gitu ya, cuma ini nggak bisa prosesnya gitu. Apa yang dia jawab, udah pakai aja gitu ya. Lu butuh apa, gua kasih katanya gitu. Udah jangan mikir apa-apa katanya gitu. Allah. Itu kalau dikalkulasikan hampir 50 juta Ustadz. Aduh. Wow, 50 juta. Iya kan bayar hotel ya segala macam. Karena pada saat itu memang ada beberapa kesalahan yang akhirnya saya harus bayar banyak lah gitu. Iya. Pada saat itu tuh gitu ya. Akhirnya sampai akhirnya saya bilang kok nanti ya saya ganti. Saya ke Indonesia saya langsung transfer. Dia bilang, nggak usah Sista, udah katanya gitu. 50 juta gitu aja. Oh iya bener. Nggak usah katanya gitu. Makan segala macam di ini gitu ya. Itu yang bikin saya mikir gitu. Jangan-jangan ini ada investasi saya gitu ya. Ke orang gitu yang nggak tahu gitu ya. Nah, ini bener. Prosesnya gitu ya. Mikirnya bener ya. Jadi Mikirnya bener. mungkin ini juga ada sebagian perjalanan saya menginvestasikan ke orang lain. Iya gitu. bener. Jadi Allah Nolongin ganti gitu ya, orang luar aja. biasa. Iya bener. Nih ngomong-ngomong luar negeri katanya keliling dunia juga ya Bu? Ya ini lagi cerita. Ke negara. Iya kemana aja nih? Enggak, beberapa negara lah gitu ya, tepatnya gitu. Jadi kebetulan ada beberapa kegiatan yang mengharuskan saya ke sana, Ustadz, jadi perwakilan Indonesia gitu ya. Itu karena kampus Gitu. atau karena? Ada yang dari kampus 2, kemudian ada 2 negara, kemudian yang lainnya ini juga dari aktivitas bisnis juga, kemudian dari dari komunitas juga gitu. Jadi waktu ke Eropa pada saat di sana ya subhanallah ya pas datang itu disambut luar biasa gitu ya. Kebetulan kemarin baru ulang tahunnya, jadi diulang tahunin di salah satu restoran termahal di sana. Di Eropa? Gitu, di Eropa. Aduh. Yang kalau bikin sendiri itu, aduh Gak mahal banget gitu. Iya. Oh, pemirsa bener deh Kak Kom, betul. Jadi orang baik aja dah. Iya. Jadi orang baik. betul, Nah, betul. supaya kita panennya di mana-mana, maka jadi orang baiknya di mana-mana. Iya. Banyakin nebar kebaikan. Jangan banyakin nebar permusuhan, Betul. kebencian. Karena yang buruk pun akan dituai juga ya. Iya, kemana-mana nyebar kedengkian mulu, nyebar aib. Ntar kita juga jadi masalah. Jadi siapa Kak? Oke, pemirsa udah waktunya kita menyapa nih kawan-kawan di Zoom. Ada Saiko dari Bandung, ada Sari Wulan dari Sukabumi, dan Tika dari Lampung. Oke. Kita ke... Saiko. Ya, Mas Saiko kali ya. Assalamualaikum. Mas Saiko. Ya. Kang Saiko. Iya. Iya silakan Kang Saiko. Namanya kayak orang Jepang, Saiko. Saya manggilnya Sensei.
manggilnya Karena ini guru saya di maaf, aduh ini gurunya Bu Ida. Jujutsu sama woman self defense. Serius? Iya, Memang Kokoryu. bener berarti. Iya, ini Nggak guru salah besar. kita. Apa nih yang bisa dibagi ke pemirsa nih, Kang Saiko? Sensei. Alhamdulillah banyak banyak mendengar cerita dari Ustadz Yusuf Mansur terkait dengan kekuatan sedekah. Itu memang luar biasa. Saya juga banyak pengalaman sebetulnya perjalanan spiritual yang membuat saya merasa bahwa Allah itu betul-betul maha baik buat kita. Kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Allahu Jadi, Akbar. menjadi keyakinan apa yang sempat saya dengar dari Ustadz Yusuf terkait kekuatan sedekah, dan itu alhamdulillah saya rasakan betul bagaimana ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka pasti Allah akan memudahkan urusan kita. Iya. Membuat keyakinan kita untuk berusaha memberikan yang terbaik buat orang. Nah kalau Kang Saiko kenal sosok Bu Idanya gimana? Alhamdulillah beliau juga salah satu coach yang membidani perekonomian di komunitas kami, Ustaz. Jadi beberapa anggota kita yang berlatih kemudian diberikan pemahaman, belajar, kemudian pendampingan agar mereka memiliki kekuatan secara ekonomi, diberikan stimulus untuk berwirausaha. Baik Kang Saiko, terima kasih banyak. Bu Ida di menit-menit terakhir, Iya. apa yang bisa kemudian ditambahin buat pemirsa yang barangkali perlu inspirasi tambahan? Ya, pertama bahwa kita itu harus terus melakukan hal yang terbaik, ya. Jadi berikan kebaikan gitu, dan jangan pernah nyesal gitu. Kalau ngasih ke orang gitu, ngasih ngebantu ke orang tuh jangan pernah nyesal gitu. Pasti balasan itu pasti ada gitu, seperti itu. Kemudian juga yang kedua mandiri gitu. Jadi selama kita bisa melakukan sesuatu dengan kemandirian kita, yakin pertolongan Allah itu ada gitu. Itu yang membuat saya juga harus mampu untuk